Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, saat Rukawa hendak melakukan layup, dia dilanggar oleh Itakura dan Iwata yang mencoba menggagalkan aksi Rukawa yang menyebabkan pelanggaran. Sebelum melakukan lemparan bebas, Rukawa yang mengalami cedera mata, memutuskan untuk melakukan lemparan bebas dengan mata terpejam. Lemparan pertama berhasil, membuat darah Sakuragi mendidih karena merasa telah kalah dalam persaingan. Akhirnya, saat lemparan kedua Rukawa gagal dilakukan, Sakuragi berhasil merebut bola rebound dan melakukan jump shot. Lemparan Sakuragi berhasil, membuat pemain Shohoku tercengang oleh aksi jenius Sakuragi. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui lanjutan kisahnya setelah video ini, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tersedia video lanjutan, khusus bagi para subscriber. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Bola meluncur tinggi dari tangan Sakuragi, melintasi udara dengan sempurna sebelum menembus jaring tanpa menyentuh ring. Suara gesekan net terdengar begitu jernih, di tengah riuh rendah lapangan. Sesaat, waktu seolah berhenti. Seluruh pemain Shohoku terdiam, mata mereka membelalak tak percaya. Itu bukan kebetulan, itu bukan sekadar keberuntungan, itu adalah jump shot yang bersih, teknik yang selama ini jauh dari jangkauan Sakuragi. Di seberang lapangan, para pemain Toyotama ikut tersentak. Mereka mengenal Sakuragi sebagai pemain yang hanya mengandalkan fisik, seorang yang lebih banyak membuat kesalahan daripada mencetak poin. Namun kini, di hadapan mereka, dia bukan lagi sekadar pelengkap. Dia telah menjelma menjadi ancaman nyata. Di bangku cadangan, Kogure dan pemain Shohoku lainnya bersorak, melompat dari tempat duduk mereka. Wajah mereka penuh sukacita, meski di balik kegembiraan itu, ada ketidakpercayaan yang samar. Bahkan mereka sendiri tak pernah membayangkan momen ini akan terjadi. Di papan skor, angka Shohoku perlahan mendekat, memberi isyarat bahwa kebangkitan sedang berlangsung. Sakuragi, yang baru saja mencetak poin, berlari kembali ke area pertahanan. Tatapannya teguh, langkahnya penuh keyakinan. Bukan lagi seorang pemula yang ragu-ragu, dia kini membawa kebanggaan seorang pejuang. Namun, di sisi lain lapangan, para pemain Toyotama masih tercengang. Mereka saling bertukar pandang, bertanya-tanya, mengapa sesuatu yang tampak begitu biasa bagi mereka, justru menjadi momen besar bagi Shohoku. Di tribun penonton, Maki hanya tersenyum tipis. Seakan sudah menduga hal ini akan terjadi, dia menyaksikan Sakuragi dengan mata yang penuh pemahaman. Inilah yang membuat Sakuragi berbeda. Kejutan selalu menjadi bagian dari dirinya. Sementara itu, di sekelilingnya, para pemain kainan bereaksi sama seperti Shohoku, terkejut dan nyaris tak percaya. Di tengah lapangan, Sakuragi menoleh ke arah pelatih Taoka, bertanya, seolah dirinya meminta pengakuan atas apa yang baru saja ia lakukan. Namun sosok pelatih kainan itu tetap terpaku dalam diam. Pelatih Takano, yang selama ini memandang rendah perkembangan Sakuragi, kini tak bisa menutupi keterkejutannya. Hanya dalam waktu sebulan, anak itu telah menguasai teknik jump shot dengan begitu sempurna. Di pinggir lapangan, pelatih Anzai berdiri tegak, matanya mengamati Sakuragi dengan ketajaman seorang mentor yang memahami potensi anak didiknya. Lalu, perlahan, tangannya terangkat, sebuah isyarat sederhana namun syarat makna. Sakuragi menatap tangan itu, seakan meresapi pesan yang terselip di baliknya. Bibirnya melengkung dalam senyum penuh kebanggaan. Ia tahu, tanpa satu kata pun, pelatihnya mengakui kerja kerasnya. Tanpa ragu, Sakuragi melangkah maju. Dengan penuh keyakinan, ia menyambut tos dari Anzai, bukan sekadar sapaan tangan, melainkan simbol pencapaian. Sebuah pengakuan bahwa dirinya telah melangkah lebih jauh dari sekadar bocah keras kepala yang baru mengenal dunia basket. Usai momen itu, Sakuragi berbalik, kembali ke daerah pertahanan Shohoku. Tubuhnya dipenuhi semangat, matanya menyala oleh tekad. Ia telah melewati tantangan yang luar biasa, 20.000 tembakan dalam 1 minggu. Di tribun, geng Sakuragi dilingkupi rasa haru. Mereka telah melihat sendiri perjalanan teman mereka, dari seorang pemula yang tak tahu apa-apa hingga kini, menguasai jump shot dengan penuh keyakinan.
Mereka merasa seperti induk burung yang telah membantu anaknya mengepakkan sayap, menyaksikannya tumbuh menjadi lebih kuat. Haruko, yang duduk di antara mereka, diam-diam mengagumi Sakuragi. Ketika pelatih Anzai pertama kali memberikan tantangan berat itu, semua orang terkejut. Namun Sakuragi menerimanya tanpa ragu, dan kini ia telah membuktikan bahwa tekadnya lebih keras dari batu. Di tengah lapangan, Sakuragi mengepalkan tangan, wajahnya berseri, tubuhnya memancarkan gairah seorang pejuang yang siap kembali bertarung. Dari tribun, gengnya dan Haruko ikut terseret dalam semangat yang membara, seakan energi Sakuragi menular pada mereka. Miyagi dan Rukawa mendekatinya. Mereka ingin memastikan bahwa latihan khusus yang diberikan Anzai memang bertujuan untuk membentuk jump shot Sakuragi. Miyagi menyeringai, lalu berkata sesuatu yang membuat dada Sakuragi membusung bangga. Kini ia benar-benar terlihat seperti pemain basket. Namun, tak semua rekan setimnya sepenuhnya percaya. Beberapa masih menyisakan keraguan di mata mereka. Keraguan itu terasa bagai duri di ego Sakuragi, membuatnya sedikit kesal. Tapi sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, Toyotama melancarkan serangan. Mitsui, dengan suara lantang, menginstruksikan rekan-rekannya untuk membentuk pertahanan yang kokoh. Di bangku pemain, Kogure menatap Sakuragi dengan kagum. Dalam 4 bulan, pemuda yang dulu tak tahu apa-apa tentang basket, kini telah menjelma menjadi pemain inti Shohoku. Perjalanan luar biasa yang tak bisa dianggap remeh. Di lapangan, Akagi berteriak, menyemangati timnya untuk mengejar ketertinggalan dari Toyotama. Dan di antara suara riuh itu, Sakuragi ikut berseru, suaranya memenuhi arena. Dengan penuh keyakinan, ia mengingatkan semua orang bahwa Shohoku hanya tertinggal 7 angka. Itakura berdiri tegak, matanya tajam menatap ring Shohoku yang terasa begitu jauh. Tanpa ragu, tubuhnya melenting ke udara dalam gerakan yang nyaris sempurna, jump shot tinggi dengan presisi luar biasa. Bola meluncur anggun, berputar di udara seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Di bangku cadangan Shohoku, para pemain sontak berdiri, meneriakkan peringatan. Namun, semuanya terjadi terlalu cepat. Bola menembus jaring dengan mulus, menciptakan bunyi khas yang begitu menyakitkan bagi Shohoku. 3 angka tambahan bagi Toyotama. Itakura mengangkat kedua tangannya, wajahnya penuh kepuasan. Keunggulan Toyotama semakin menjauh. Di sisi lain, Miyagi terpaku sesaat, matanya membelalak, kagum sekaligus terkejut melihat ketepatan tembakan jarak jauh itu. Di bangku cadangan Shohoku, Ishii mendengus kecil, mengejek sambil menyelipkan pujian sarkastik, menyindir wajah jelek Itakura, membandingkan tembakannya tidak sejelek wajahnya. Di sisi lain, komentator lantang menyampaikan perkembangan pertandingan, suaranya membahana di seluruh arena. Namun, di tengah euforia Toyotama, suara lain menggelegar dari belakang. Minami berteriak, menyuruh Itakura segera kembali ke daerah pertahanan Toyotama. Itakura tersentak, ekspresinya mendadak kosong, seperti seseorang yang baru saja terbangun dari tidur nyenyak. Kebingungan itu hanya berlangsung sesaat, tetapi cukup bagi Miyagi untuk membaca celah. Senyum kecil tersungging di wajah Sakuragi, ia tahu apa yang akan terjadi. Dan benar saja. Miyagi bergerak secepat kilat, tubuhnya melesat melewati Itakura yang masih belum siap. Langkahnya ringan, dribble bola begitu lincah hingga seolah bola itu menyatu dengan tangannya. Itakura hanya bisa menoleh, terlambat menyadari bahwa ia telah dilewati dengan mudah. Miyagi kini memasuki daerah pertahanan Toyotama, matanya menelusuri celah di pertahanan lawan. Sejenak ia berhenti, menimbang langkah berikutnya. Dari bangku cadangan Toyotama, beberapa pemain membelalakan mata, terkesima oleh kecepatan luar biasa yang baru saja mereka saksikan. Bahkan Sakuragi pun tak bisa menahan keterpanaannya. Kecepatan Miyagi bukan hanya soal fisik, itu adalah naluri. Itakura tersadar, matanya membelalak. Tanpa ragu, ia melesat kembali ke daerah pertahanannya, secepat kilat, memburu Miyagi yang tengah menerobos garis Toyotama. Dengan langkah panjang dan gerakan agresif, ia menghambur, berusaha menjegal playmaker gesit Shohoku itu. Namun, Miyagi bukan pemain yang mudah dijinakkan. Tepat saat Itakura melompat, niatnya bulat untuk memutus serangan, Miyagi sudah membaca gerakannya lebih dulu. Sebuah manuver cerdik, dengan satu umpan kilat, bola melayang sempurna menuju Akagi. Akagi, si kapten besi, sigap menangkap bola, genggamannya kokoh.
Tapi belum sempat ia mengayunkan langkah, dua bayangan biru menyergap dari depan, Kishimoto dan Iwata, tembok kokoh Toyotama, menghadang tanpa celah. Sekejap mata, Akagi meneliti pertahanan lawan. Sebuah lubang kecil terlihat di antara garis penjagaan. Tanpa membuang waktu, ia segera melepaskan umpan cepat ke ruang kosong. Di bangku cadangan, Kogure tersenyum lebar. Matanya berbinar melihat insting tajam kaptennya yang mampu menemukan celah sekecil apapun. Bola melesat, jatuh tepat di tangan seorang pemain yang sudah bersiap. Bola erat digenggamnya, Mitsui. Dalam satu gerakan mulus, ia mengangkat tangan, tubuhnya melenting sempurna, mata tertuju lurus ke arah ring Toyotama. Di sisi lain lapangan, Sakuragi berteriak lantang, suaranya membahana, membakar semangat Mitsui. Ayako dan Kogure ikut berseru, yakin, seolah tembakan itu sudah ditakdirkan masuk. Dari bangku tribun, suara lain berteriak keras menyalak penuh antusiasme, Nori. Sahabat lama Mitsui berdiri, tangannya terkepal, meneriakkan dukungannya dengan penuh harapan. Matanya tak berkedip, napasnya tertahan, menunggu tembakan itu meluncur ke jaring. Bola melambung di udara, membelah ruang menuju ring Toyotama. Seluruh mata tertuju pada lintasannya, seakan waktu berhenti sejenak. Yajima berlari secepat mungkin, mencoba menghentikan tembakan 3 angka Mitsui, namun segalanya telah terjadi dalam hitungan detik. Kishimoto dan Akagi terpaku, hanya bisa menyaksikan pergerakan bola yang melayang dengan sempurna. Di sisi lain, Miyagi berdiri dekat Itakura, terdiam dalam ketegangan yang menggantung. Detik berikutnya, bola jatuh dengan mulus, menembus jaring tanpa perlawanan. Kegembiraan meledak. Sakuragi melompat dengan teriakan lantang, merayakan keberhasilan Mitsui yang kembali memperkecil ketertinggalan Shohoku. Di tribun, pendukung Shohoku bersorak liar, berdiri, mengangkat tangan, membiarkan euforia menyelimuti mereka. Sementara itu, kubu Toyotama terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ekspresi frustasi tergambar jelas di wajah mereka, keunggulan mereka kini kembali terancam. Komentator lapangan tak ragu memuji Shohoku, tim yang terus menunjukkan daya juang luar biasa. Di lapangan, Akagi dan Miyagi bertukar tos, meneguhkan semangat dan kebersamaan mereka. Namun, perayaan itu terhenti oleh suara tepukan tangan yang menggema. Mereka menoleh. Di sisi lapangan, pelatih Hanzai berdiri dengan senyum hangat, bertepuk tangan untuk anak-anak asuhnya. Tidak ada kata-kata, hanya tepukan yang berbicara lebih dari cukup. Akagi dan Miyagi saling berpandangan, lalu tersenyum. Itu adalah bentuk apresiasi tertinggi dari sang pelatih, sebuah pengakuan atas kerja keras mereka. Namun, pertandingan belum berakhir. Bola kembali bergulir. Rukawa melesat seperti kilat, membayangi Minami dengan penjagaan ketat. Tatapan Minami mulai dipenuhi keraguan, sementara Rukawa, meskipun cedera di mata, tetap tegak, penuh tekad. Minami mencoba melepaskan diri, berlari mengitari Kishimoto yang segera bergerak untuk menghalangi Rukawa. Sebuah skema licik terbentuk, Rukawa terhenti sesaat, menyadari ruang bebas yang diciptakan untuk Minami. Dari kejauhan, Sakuragi mengamati dengan cermat. Bola dipasing. Minami menangkapnya dengan sigap, berdiri tanpa penjagaan. Inilah momennya. Dengan cepat, ia melepas tembakan ke arah ring Shohoku. Namun, sesuatu terjadi. Bola meleset jauh, bahkan tidak menyentuh ring. Kishimoto dan Itakura membelalakan mata, terperangah. Dari bangku cadangan, pelatih Toyotama membeku, sulit percaya dengan kegagalan fatal itu. Di sisi lain, Akagi berteriak lantang, memerintahkan rekan-rekannya untuk mengamankan bola. Shohoku bergerak cepat. Passing jauh dikirim ke Miyagi, dan tanpa ragu, ia melesakkan bola ke dalam ring Toyotama, membuat Shohoku berhasil membalikkan keadaan. Minami terpaku, kesalahan kecilnya telah berubah menjadi bencana. Ia hanya bisa menatap papan skor yang kini menunjukkan keseimbangan 81-81. Di 5 menit tersisa, stadion bergemuruh. Nama Shohoku menggema dari ribuan suara, menciptakan gelombang semangat yang memenuhi udara. Di lapangan, Akagi mengendalikan tempo, menjaga ritme permainan agar tetap dalam genggaman Shohoku. Mitsui, yang mulai bersinar, terus menghujani ring lawan dengan tembakan 3 angka. Sementara itu, sang jenderal lapangan, Miyagi, memastikan aliran serangan tetap tajam, menekan Toyotama tanpa henti. Di sisi lapangan, komentator berujar dengan penuh keyakinan,
Shohoku adalah tim yang sulit dikalahkan. Permainan belum usai, tetapi kini satu hal menjadi jelas. Shohoku bukan hanya bertarung untuk menang, mereka bertarung untuk membuktikan siapa mereka sebenarnya. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.